bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Dihalau ke padang rumput. Ayat hafalan Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pekabaran pelajaran ini, saya dapat melayani Allah dimanapun saya berada. Apakah engkau suka tinggal di padang bersama sapi dan makan rumput? Seorang raja pada suatu kali menghabiskan waktu selama 7 tahun tinggal di antara binatang-binatang. Beginilah ceritanya. Raja Nebukadnezar telah dibingungkan oleh sebuah mimpi tentang patung yang besar. Dia menganggap bahwa Babel adalah yang terutama. Tetapi dia khawatir akan kerajaannya akan digantikan oleh kerajaan yang lain. Kemudian ia mendapatkan sebuah mimpi yang ganjil. Orang-orang bijaksana yang dimiliki Nebukadnezar tidak dapat memberikan arti mimpi itu. Sekali lagi, Nebukadnezar menyuruh orang memanggil Daniel. Dia menceritakan kepada Daniel tentang mimpinya itu. Demikian bunyinya. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampaklah seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu.
Ketika Daniel mendengar mimpi itu, dia terkejut. Dia mengetahui artinya. Dan itu satu hal yang tidak menyenangkan untuk diberitahukan kepada raja. Mungkin raja akan menjadi marah. Tetapi raja mencoba untuk menenangkannya. Dia hanya ingin mengetahui apa mimpi itu. Daniel mengetahui bahwa Allah menginginkan dia untuk mengatakan kebenaran. Kemudian, dia memberitahukan kepada raja bahwa mimpinya itu adalah peringatan dari Allah. Dia menyatakan pelajaran bahwa Nebukadnezar adalah pohon itu. Dia telah menjadi besar dan kuat dan sangat berkuasa. Dia berkuasa atas beberapa wilayah. Bagaimanapun juga, Allah melihat kebanggaan dirinya. Jika Nebukadnezar tidak mengakui dia sebagai Allah, sesuatu yang ganjil dan buruk akan terjadi. Dia akan menjadi gila dan tinggal di padang seperti seekor binatang selama 7 tahun. Pada akhir 7 tahun itu, dia akan menjadi raja kembali. Untuk sementara, Nebukadnezar memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Daniel. Dia membuat Allah yang pertama, tetapi secara berangsur-angsur dia kembali kepada cara hidupnya yang lama. 1 tahun kemudian, Nebukadnezar sedang berjalan di atas istananya. Dia memandang pada semua keajaiban-keajaiban yang mengelilinginya. Dia membanggakan diri. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Bukankah ini Babel yang besar itu yang telah kubangun dengan kekuatanku sendiri dan untuk kemuliaanku? Tidak berapa lama setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia mendengar suatu suara dari surga. Nebukadnezar, engkau akan menjadi seperti seekor binatang. Engkau akan tinggal di padang selama 7 tahun. Pada akhir 7 tahun itu, engkau akan mengakui aku sebagai Tuhan. Dan engkau akan kembali menjadi raja. Hal itu terjadi seperti yang Allah katakan. Pada akhir 7 tahun itu, Nebukadnezar menjadi raja kembali. Dia memuji Allah yang memerintah seluruh bumi. Para penasihatnya datang untuk berbicara kepadanya. Dan dia menjadi raja sekali lagi. Bagaimanapun juga, dia tidak melakukan kesalahan kembali. Dan selama hidupnya, dia melayani Allah. Adalah sukar bagi Daniel untuk menyampaikan pekabaran dari Allah itu kepada Nebukadnezar. Tetapi Allah menyertai Daniel. Dan Allah akan menyertai engkau jika engkau melayani Dia dimanapun kamu berada. Nebukadnezar ingin agar semua orang berpikir bahwa dia adalah penguasa yang besar. Tetapi kekuasaannya sungguh berasal dari Allah. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.